Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruah Kodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan belajar mengenai puasa. Kata puasa dalam bahasa Ibrani adalah som. Perhatikan ketika saya mengucapkan kata som dengan mulut tertutup, itulah makna som. Menutup mulut untuk segala keinginan-keinginan untuk makan. Dan ada banyak jenis-jenis puasa di dalam Alkitab dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama adalah puasa Musa, puasa 40 hari, puasa untuk menerima hukum Torah. Ditulis dalam Keluaran 34 ayat 28 dan Ulangan 9 ayat 9 dan ayat 18. Yang kedua adalah puasa Tuhan Yesus, puasa 40 hari, yaitu puasa sebelum memulai pelayanan. Ditulis dalam Matius 4 ayat 2, Lukas 4 ayat 2, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum memulai pelayanannya. Yang ketiga adalah puasa Elia. Puasa dalam pergumulan, ditulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Elia puasa 40 hari dalam perjalanan ke Gunung Horeb setelah menghadapi tantangan besar dari nabi-nabi Baal. Yang keempat, puasa Yom Kippur untuk hari perdamaian, yaitu puasa nasional Israel, ditulis dalam Imamat 16 ayat 29-31. Puasa ini dilakukan setahun sekali sebagai bagian dari hari perdamaian Yom Kippur, di mana umat Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kelima adalah puasa Ester, yaitu puasa dalam krisis. Dicatat dalam Ester 4 ayat 16, Ratu Ester dan bangsa Yahudi berpuasa selama 3 hari 3 malam sebelum dia menghadap Raja Ahasveros untuk menyelamatkan bangsanya. Yang keenam adalah puasa Daniel, puasa parsial untuk hikmat dan pengertian. Ditulis dalam Daniel pasal 10 ayat 2-3. Daniel berpuasa 21 hari dengan hanya makan makanan sederhana tanpa daging dan wine sambil mencari pengertian dari Tuhan. Yang ketujuh, puasa penduduk Niniwe. Ini adalah puasa pertobatan. Dicatat dalam Yunus 3 ayat 5-10. Tuhan berkenan dengan puasa mereka dan memberikan mereka pengampunan. Yang kedelapan adalah puasa Nehemia, yaitu puasa pengampunan dan pemulihan. Dicatat dalam Nehemia 1 ayat 4. Nehemia berpuasa dan berdoa setelah mendengar bahwa tembok Yerusalem telah runtuh dan bangsa Israel berada di dalam kesulitan. Kemudian ada puasa Paulus, yaitu puasa setelah pertobatan. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 9, Paulus berpuasa selama 3 hari setelah bertemu Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus. Yang ke-10 ada puasa dalam Jemaat Perjanjian Baru, puasa untuk bimbingan Tuhan, dicatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3. Kemudian ada puasa dalam pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar puasa dengan sikap hati yang benar. Matius 6 ayat 16-18. Itulah macam-macam puasa yang dicatat di dalam kitab suci kita yang memiliki berbagai tujuan seperti mencari petunjuk Tuhan, merendahkan hati untuk pertobatan, dan mempersiapkan diri untuk pelayanan. Kira-kira puasa yang manakah yang cocok untuk Anda? Silakan Anda pilih. Dan bicara mengenai makna teologis dan makna kultural dari puasa, kata puasa disebut dalam bahasa Ibrani som, berasal dari akar kata samam. Perhatikan ketika saya mengucapkan som dan samam pada akhir katanya dengan menutup mulut. Dan inilah makna samam atau som yang berarti menutup atau menahan diri. Dalam konteks Alkitab, som atau puasa ini mengacu kepada tindakan menahan diri dari makanan dan minuman sebagai bentuk merendahkan diri dari hadapan Tuhan. Kata lain dalam bahasa Ibrani yang bermakna puasa adalah ta'anit, berasal dari verba anah yang artinya merendahkan diri, menekan atau menundukkan diri. Dan kata anah ini berhubungan dengan keadaan ani. Ani artinya miskin. Bahwa ketika kita berpuasa, kita juga sedang merenungi pengalaman kemiskinan baik secara spiritual maupun sosial. Kita berempati kepada kaum miskin, dan puasa itu melatih kita untuk membatasi konsumsi makanan dan kenyamanan hidup dan memberikan kesempatan bagi diri kita sendiri untuk merasakan sedikit dari kesulitan yang dialami oleh
mereka yang hidup dalam kemiskinan. Dengan menahan diri dari makanan atau kewajiban lainnya atau kemewahan lainnya, seseorang dapat lebih memahami penderitaan orang miskin yang setiap hari menghadapi kelaparan dan keterbatasan. Sehingga secara harfiah makna puasa yaitu ta'anit merujuk kepada tindakan merendahkan diri melalui pantang makan dan minum sebagai bentuk kesalehan atau pertobatan kepada Tuhan. Selanjutnya, kita belajar mengenai makna puasa dalam perenungan sejarah hidup manusia sejak mulanya. Memang apapun yang terjadi di dunia ini dapat kita runut kejadiannya melalui kitab Torah yaitu kitab Kejadian. Manusia Adam dan istrinya, mereka diciptakan dalam keadaan berlimpah-limpah di dalam segala kemewahan dan keindahan yang ada di Taman Eden. Manusia ketika sudah diciptakan oleh Tuhan, Tuhan tidak menempatkan manusia di sembarangan tempat, tapi Tuhan menaruhnya di Taman Eden. Ini ditulis dalam Kejadian 2 ayat 8-14. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, Gan Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir di Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama adalah Pishon, yakni yang mengalir mengelilingi tanah Hawila tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Demikianlah ketika manusia pertama diciptakan, yaitu Adam, dia ditaruh di tempat khusus di Taman Eden, Began Eden. Tapi meskipun manusia pertama ini ada di dalam kelimpahan, ada kalanya Tuhan meminta manusia tidak secara sembarangan menggunakan kenyamanan di dalam Taman Eden itu. Tidak semua makanan, bahasa Ibraninya lechem, dapat secara umum dimakan. Ada yang tidak boleh dimakan. Dan ini difirmankan Allah kepada Adam sebelum istrinya diciptakan. Kita baca Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Vayitzaf Adonai Elohim al ha'adam lemor, mikol etz hagan akol tochel. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Umeetz hadaat tovara lo tochal mimenu, ki beyom achalcha mimenu mot tamut. Perhatikan, di tengah berlimpahnya kenyamanan dan berlimpahnya makanan di Taman Eden, Tuhan meminta Adam untuk menutup mulut, som, pada macam pohon dari antara semua pohon-pohon di taman itu. Ini artinya Tuhan sudah mengajari manusia untuk tidak tamak dan untuk dapat menahan diri. Adam, manusia pada awalnya bisa menahan dirinya. Tetapi setelah ada provokasi bujukan dari ular melalui istri Adam, tampak bahwa perempuan itu mudah dibujuk oleh si ular dengan menawarkan kenyamanan yang lain. Bukan soal apa yang dimakannya, tetapi godaan untuk menjadi seperti Allah. Kita baca Kejadian 3 ayat 1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, atau raba buah itu. Nah, kata raba di sini adalah tambahan dari perempuan itu. Nanti kamu mati.
Perhatikan di sini ada perempuan yang menambahkan firman Tuhan dan ini fatal akibatnya. Kita teruskan ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ayat 5, ini menarik. Dan inilah yang membuat manusia pertama itu tergoda dengan memberontak kepada Allah, yaitu ingin menjadi seperti Allah. Kita baca ayatnya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, inilah yang diingini oleh manusia pertama itu. Tentang makanan, mereka sudah berlimpahan untuk makan. Tetapi ada yang tidak mereka miliki di Taman Eden, yaitu keinginan untuk menjadi seperti Allah, yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan inilah kejahatan manusia yang pertama, ingin menyamai yang maha tinggi, dia ingin menjadi seperti Allah. Awalnya sang istri makan buah itu dan tidak terjadi apa-apa. Namun setelah si istri memberikan kepada suaminya dengan informasi, kalau kita makan buah itu, maka akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Maka sang suami yang tamak ingin menyamai yang maha tinggi. Dia akhirnya ikut makan, dan itulah pertama kali manusia memberontak kepada sang penciptanya sendiri. Kita baca Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ketika perempuan ini makan, tidak terjadi apa-apa. Tetapi perhatikan terusannya, yaitu ketika dan suaminya pun memakannya. Nah, dari sinilah ada suatu peneguhan. Sang suami tidak mengoreksi kesalahan dari istrinya, tetapi sang suami ikut makan dan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Perhatikan, andai saja mereka menutup mulut dari makanan yang dilarang itu, mereka tidak akan terjatuh ke dalam dosa. Inilah makna puasa yang dapat kita pelajari pada sejarah manusia sejak mulanya di Taman Eden. Itulah sebabnya manusia perlu berpuasa. Dan keinginan untuk menyamai yang maha tinggi adalah dosa pertama Adam. Dan ada yang menarik, dalam 10 firman ada larangan-larangan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Dan perhatikan, firman yang ke-10 dari Asyeret Hadevarim adalah jangan ingin, jangan mengingini. Karena memang manusia jatuh ke dalam dosa karena ingin. Itulah sebabnya jangan ingin menjadi pamungkas dari 10 firman yaitu Asyeret Hadevarim yang dicatat di dalam Keluaran 20 ayat 17. Kita baca, jangan mengingini rumah sesamamu. Apa yang terjadi kalau keinginan ini disemaikan? Maka akan terjadi banyak kejahatan, yaitu apa? Pencurian, perampokan, korupsi, mengambil milik orang yang bukan haknya. Dan yang kedua, jangan mengingini istrinya. Pelanggaran hukum ketujuh yaitu jangan berzinah. Semuanya berawal dari keinginan. Keinginan memiliki istri sesamanya, keinginan untuk memiliki suami orang, dan semuanya itu menggiring kepada perbuatan perzinahan. Kemudian ada pelarangan untuk ingin, yaitu jangan mengingini hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perhatikan, keinginan-keinginan apapun. Dan ketika keinginan itu disemai, maka akan ada dorongan untuk berbuat jahat, melakukan hal-hal yang tidak semestinya, bisa mencuri, merampok, korupsi, dan banyak sekali dosa-dosa yang awalnya berasal dari ingin. Itulah sebabnya jangan ingin ditempatkan pada pamungkas dari 10 hukum Tuhan atau Asyeret Hadevarim. Dari apa yang sudah kita pelajari tentang kesalahan Adam dan istrinya di Taman Eden. Keinginan menyamai yang maha tinggi itulah dosa pertama manusia.
dari kisah ini jelaslah bagi kita untuk diajar untuk mampu menutup mulut, yaitu menghalau keinginan yang tidak semestinya. Itulah pemahaman kata Ibrani som dengan tindakan menutup mulut yang bukan sekedar menahan lapar saja, tetapi lebih kepada bermacam-macam tindakan spiritual dari manusia yang ingin berusaha untuk mendengar atau taat kepada firman Allah. Tertutupnya mulut dan kemampuan menolak kenyamanan adalah penting. Dan penolakan kepada kenyamanan ini untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan, merendahkan hati, bertobat, dan mencari bimbingan hikmat Tuhan. Dari kisah ini, dapat kita mengerti pula bahwa perangnya manusia kepada Tuhan adalah gara-gara lechem, yaitu gara-gara makanan. Sehingga kata perang, bahasa Ibraninya milchama, berkaitan dengan lechem, yang artinya makanan. Kita sudah mempelajari ini minggu lalu, bahwa kata lechem makanan dan perang, yaitu milchama, keduanya berhubungan secara akar kata. Lamed, Het, Mem. Dan kemudian kita akan belajar tentang filsafat huruf untuk kata Ibrani puasa dan hubungan kata nahas yang artinya ular dan tindakan menutup diri dari kenyamanan, yaitu som atau samam. Telah kita pelajari bersama bahwa kata Ibrani puasa disebut dengan som. Secara aliterasi berhubungan dengan adjektiva satum, artinya blok atau close, tertutup. Dan ini juga ada hubungannya dengan kata kerja satam yang artinya to stop up atau to shut up atau to keep close. Dan perlu diketahui dalam sastra Ibrani ada pemahaman filsafat huruf yang dijelaskan dengan 3 istilah. Yang pertama adalah gematria, yaitu ilmu angka untuk aksara Ibrani. Kemudian ada notarikon, yaitu bahasan mengenai tanda-tanda huruf dalam bahasa Ibrani. Kemudian ada temurah, yaitu permutasi huruf, hubungan antar kata yang hurufnya sama, yang dapat berhubungan. Bahasa Ibrani untuk ular, yaitu ular yang menggoda Hawa di Taman Eden, adalah nachash. Secara kajian filsafat huruf Ibrani, yaitu notarikon, yang juga disebut sebagai siman, cara bacanya dapat dipecah, yaitu kata nakhas terdiri dari nun het shin. Nun het bisa dibaca dengan Noah, artinya rest, kelegaan seperti nama Nuh, Noah. Dan kemudian ada huruf sin yang berhubungan dengan huruf samek, satum artinya close. Dari verba satam artinya to stop up atau to keep close. Berarti dalam menghadapi nahas, yaitu ular di Taman Eden, yang menjanjikan kelegaan atau resh, Noah, atau kenyamanan, dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat untuk dapat menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Manusia seperti dalam kata nahas tadi, manusia seharusnya menutup mulutnya. Satu, pada bujukan untuk makan buah terlarang itu. Noah yang artinya rest. Ini ada hubungannya dengan makanan. Anda tahu kata restoran berhubungan dengan kata Noah atau kata lanuah yang artinya istirahat, lega, dan penghiburan atau pemulihan. Sehingga ada istilah restoran berasal dari bahasa Prancis restorer yang berarti memulihkan atau mengembalikan kekuatan. Kata ini berhubungan dengan kata Noah tadi seperti nama Nabi Nuh. Istilah restaurer pertama kali digunakan pada abad ke-16 di Prancis untuk menggambarkan makanan sup yang bergizi yang disajikan di daerah Prancis sebagai makanan pemulih tenaga. Dan pada tahun 1765, seorang pengusaha Prancis bernama Boulanger membuka tempat makan yang menjual hidangan itu dan menamakannya dengan restoran. Karena makanan yang disajikan bertujuan untuk merestorasi, menyegarkan kembali tubuh yang lelah atau lapar. Dari pengertian ini,
Puasa memanglah suatu tindakan sementara waktu untuk menutup sesuatu dari hal-hal yang memberikan kenyamanan atau penghiburan yang dimaksudkan untuk mencari kehadirat Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya agar terjadi rekonsiliasi atau pendamaian dari Tuhan. Jika Tuhan berkenan mengadakan pendamaian bagi kita, maka saat itulah doa-doa kita didengarkan oleh Allah. Karena itu banyak orang berpikir jika dia berpuasa sekian lama, maka doanya akan terkabul. Berkat dan pertolongan Tuhan itu mengikuti puasa yang dilakukan dengan motivasi yang benar. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi, tujuan puasa adalah mencari hadirat Tuhan, merendahkan diri, dan memohon ampun dan pemulihan dari Tuhan. Dan hal ini jelas terlihat pada Imamat 16 ayat 29-31 yang menyatakan inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kalian, yakni pada bulan ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan baik orang-orang Israel asli maupun orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Karena hari itu harus diadakan pendamaian bagimu, mentahirkan kamu, kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Syabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi, puasa merupakan hal yang wajib dilakukan oleh orang Israel dan karenanya diatur di dalam Hari Raya Perdamaian atau Yom Kippur atau Hari Raya Grafirat. Imamat 16 ayat 29-31. Kemudian kita akan mempelajari puasa dalam tradisi gerejawi. Saudara tua kita, yaitu kalangan Ortodoks dan Katolik, mereka sedang menjalani puasa Prapaskah, yaitu puasa di dalam masa Quadragesima. Kita harus tahu bahwa ada tradisi gerejawi mengenai masa puasa Rabu Abu, Ash Wednesday atau bahasa Ibraninya Yom HaEver atau Tefra Tetarti dalam bahasa Yunaninya. Dalam tradisi kekristenan, puasa ini disebut puasa Prapaskah. Rabu Abu menandai 40 hari sebelum Hari Raya Paskah Kristiani, dan masa ini dikenal sebagai masa Prapaskah, yaitu Quadragesima, yang berlangsung 40 hari sebelum Paskah, tidak termasuk hari Minggu. Puasa ini merupakan bagian persiapan spiritual menuju Hari Raya Besar, yaitu Hari Raya Paskah, mengingatkan umat Kristen pada 40 hari puasa Tuhan Yesus di padang gurun, Matius 4 ayat 1-11, dan masa ini adalah waktu untuk pertobatan dan refleksi diri. Sebagian orang Kristen berpuasa dan berpantang sebagai bentuk pengendalian diri, dan kemudian orang-orang Kristen di dalam masa ini juga berdoa dan beribadah yang lebih mendalam, melakukan kasih kepada sesama melalui amal, sedekah, dan perbuatan baik. Makna 40, bahasa Ibraninya Arba'im, di dalam Alkitab memiliki makna khusus. Angka 40 ini juga menjadi simbol pencobaan ujian, akhir dari kemenangan atau penghakiman. Maka angka 40 ini dipilih untuk menyampaikan arti kepenuhan. Demikianlah kalangan dari saudara tua kita, Katolik Roma dan Ortodok. Mereka melakukan puasa walaupun ini tidak diwajibkan secara agamawi, tetapi ini lebih kepada pemilihan pribadi saja. Dan puasa di dalam masa 40 hari, Quadragesima, memang tidak dikenal dalam kalangan Kristen Protestan. Tapi kiranya ini bisa menjadi pemahaman bagi kita semua bahwa ada kalangan Kristen yang melakukan puasa 40 hari sebelum Hari Raya Paskah. Dan puasa ini berakhir pada Sabtu Suci sehari sebelum Paskah. Dan Quadragesima adalah momen penting bagi orang-orang Kristen, Katolik dan Ortodok untuk merenungkan hidup, bertobat, dan memperdalam hubungan dengan Tuhan, menjadikan Paskah sebagai perayaan iman yang lebih bermakna.
Dan pelaksanaan puasa ini tentu saja tidak seragam, ada perbedaan-perbedaan dari apa yang dilakukan oleh kalangan Ortodok maupun Gereja Katolik Roma. Sekarang pertanyaannya, apakah puasa ini wajib atau tidak wajib? Kalangan Katolik, mereka mewajibkan puasa pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, dan selama 40 hari mereka berpantang untuk makan makanan tertentu pada setiap Jumat Prapaskah. Di kalangan Ortodoks, puasa pada masa Prapaskah sangat dianjurkan dengan aturan yang ketat di sepanjang Prapaskah. Dan di kalangan Protestan ini tidak wajib dan bahkan tidak dikenal oleh sebagian besar orang-orang Protestan. Tetapi hal ini tentu saja sangat dianjurkan sebagai praktik spiritual pribadi. Meskipun ada perbedaan aturan esensi dari puasa Quadragesima ini, tetapi maksudnya adalah mirip, yaitu sebagai tanda pertobatan, pengendalian diri, dan persiapan spiritual menuju Paskah. Demikianlah kita sudah mempelajari puasa dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kiranya ini menjadi pembelajaran kita bersama. Anda mau latihan puasa menjelang Hari Raya Paskah? Tentu saja ini sangat dianjurkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Avinu שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו חטאינו, כמו ששולחים גם אנחנו לקוטן לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו
sesholehim kama